Ajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Jumlah korban meninggal bencana longsor di Karangasem bertambah menjadi total 5 orang. Gelombang tinggi melanda kawasan pesisir di Bali mencapai lebih dari 1 meter. Belasan bartender ikut serta dalam lomba cepat meracik kopi susu gandum di Badung. Korban bencana longsor di Karangasem, Bali bertambah. Hari Minggu kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bali mencatat 1 korban lagi meninggal dunia. Korban seorang nenek berusia 70 tahun dan meninggal dunia di Rumah Sakit Prof. Ngurah akibat luka-luka yang diderita. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun Minggu pagi ia dilaporkan meninggal dunia. Secara keseluruhan jumlah korban yang meninggal akibat bencana alam dalam sepekan terakhir berjumlah 5 orang, yakni 3 korban di Karangasem dan 2 korban di Bangli. Jumlah titik kebencanaan sampai dengan kemarin di pukul 23.00, jika sebelumnya hanya 78 titik di tanggal 7 siang, saya mengupdate sampai dengan sekarang adalah di 234 titik kejadian bencana. Kemudian update korban, jika sebelumnya di Karangasem hanya 2 orang yang meninggal, sekarang seorang nenek yang kemarin sempat kita selamatkan dan melakukan perawatan di rumah sakit. Pagi tadi kami mendapat kabar duka dari pihak keluarga. Sang nenek pun mengikuti kakek dan cucunya juga ikut meninggal dunia. Total korban meninggal dunia di Karangasem ada 3, di Bangli ada 2. Konteks ancaman bencananya sama. 1 rumah tertimbun longsoran dan proses evakuasi dilakukan dalam beberapa hari. Korban bisa kita selamatkan tetapi dalam keadaan meninggal dunia. BPBD juga mencatat terjadi kenaikan angka bencana alam yang cukup signifikan dalam sehari. Saat cuaca buruk pada tanggal 7 Juli 2023 lalu, tercatat 78 titik bencana, namun keesokan hari angka melonjak menjadi 234 titik bencana. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Rumah milik Ima di Cenger di Banjar Belusung, Desa Pejeng, Gianyar rusak akibat tertimpa pohon. Bagian dapur rusak parah dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Beruntung pemilik rumah dan penghuni lainnya selamat saat pohon kelapa tumbang disapu angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang pekan lalu melanda sejumlah kabupaten di Bali dan menyebabkan banyak pohon bertumbangan menghantam rumah warga. Ini sedang sama Pak Binsa, Bima sudah kesini tadi. Tinggal menunggu dari BPBD aja untuk mengeksekusi ini. Yang rusak apa aja? Ini 3 rumah yang ditimpa, kemungkinan biayanya sih lumayan itu. Kira-kira hampir 100-an ya, saya 100-an mungkin kerugiannya dari ini. Yang rusak apa aja nih? Berupa bangunan apa? Rumah, dapur, 2 dapur dan oleh daunnya 1. Selain merusak bangunan warga, hujan deras juga menyebabkan tebing longsor di jalan alternatif dari Desa Pejeng ke wilayah Ubud. Material longsoran menutupi jalan sehingga pengguna jalan harus mencari jalan alternatif. Si longsor yang menutup akses jalan dari Pejeng menuju Ubud, jadi tertutup total. Kami dari BPBD dibantu Yon Sipur Gianyar saat ini akan mulai penanganan sehingga akses jalan bisa terbuka dengan baik. Berarti diperlukan alat beratnya? Kami coba dulu manual, kalau tidak kami akan turunkan alat berat. Oke.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun warga diminta waspada khususnya yang berada di sekitar tebing karena cuaca buruk masih terjadi selama beberapa pekan ke depan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Jembatan yang menghubungkan Desa Tangkup, Kecamatan Sideban, Karangasem dengan Kabupaten Klungkung ambruk dihantam banjir besar akibat hujan deras yang turun selama beberapa hari. Warga di Kecamatan Sideban terpaksa harus mencari jalan lain untuk menuju Kabupaten Klungkung. Jembatan ini merupakan akses utama warga untuk memasarkan hasil bumi ke pasar Galiran di Klungkung. Tidak itu saja, sebagian anak-anak di Sideban kerap pergi ke sekolah melintasi jembatan ini. Kini mereka harus memutar jauh. Aktivitas warga sementara ini belum bisa seperti sebelumnya karena termasuk melumpuhkan perekonomian dengan putusnya operet jembatan, bukan jembatan yang putus tapi operetnya yang jatuh. Kemudian kemarin sudah ditinjau oleh Wakil Bupati Karangasem dan Bupati Klungkung juga. Kemudian hari ini rencana penanganan untuk jalan darurat sementara pakai sepeda motor agar bisa berlalu, terutama akses untuk anak-anak sekolah ke Kabupaten Klungkung. Karena niki satu-satunya jembatan yang terdekat menghubungkan antara Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Klungkung. Kemudian hari ini ditangani dengan pembuatan seperti jembatan darurat terbuat dari kayu untuk dilalui sepeda motor. Ini jembatan yang menghubungkan perekonomian antara Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung, khususnya yang ada di wilayah barat Karangasem, seperti Kecamatan Sidemen paling utama karena paling dekat ke Kabupaten Klungkung juga. Nanti dibuatkan jembatan mungkin hanya sepeda motor yang bisa berlalu. Banjir bandang juga merusak jembatan Luah yang menghubungkan Desa Tebole dan Desa Sangkan Gunung di Kecamatan Sideban, Karangasem. Jembatan tidak bisa digunakan sementara waktu karena bagian penghubung draft dengan badan jalan hampir terputus. Jembatan ini juga satu-satunya akses bagi warga kedua desa untuk beraktivitas. Bagi saya membahayakan Pak, karena satu-satunya jalan alternatif ini mau ke pasar, anak sekolah itu jelas sudah lewat sini. Kalau muter sampai ke selat itu makin kejauhan gitu. Harapannya Bapak? Harapan saya itu pemerintah harap cepat-cepat untuk menangani kejadian masalah ini gitu. Jadi khawatir tambah rusak lagi Pak ya? Khawatir musim hujan begini tambah parah lagi. Ya. Berarti masyarakat di sini tidak bisa beraktivitas gitu. Warga kedua desa Tangkup dan Sangkan Gunung yang akan menuju ke Kabupaten Klungkung terpaksa harus memutar jauh dengan melewati Kecamatan Selat dan Rendang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.